dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Inilah Tuhan, kerinduanku. Bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kau segalanya, Tuhan, di dalam hatiku. Kaulah segalanya.
segalanya, sebab Kau segalanya Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan kebesaran-Mu Tuhan di dalam hidupku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku puja. Kau segalanya bagiku Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya, sebab Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya di hatiku. Kaulah segalanya di hatiku. Kaulah segalanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami lebih memahami dan mentaati firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bagikan renungan hari ini dengan judul Tangguh di dalam Tuhan. Kehidupan kekristenan kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Kita tahu banyak persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini, baik itu dalam kesehatan, dalam keuangan, bahkan
secara rohani sekalipun seseorang bisa mengalami namanya pergumulan hidup, imannya, kerohaniannya, dalam pelayanan, juga di dalam bidang yang lain. Persoalan tidak pilih-pilih apakah kita orang Kristen atau bukan. Persoalan tidak pilih-pilih apakah kita orang yang melayani di gereja sebagai pelayan Tuhan atau mungkin sebagai jemaat biasa. Persoalan tidak memilih-milih. Siapapun itu, kita semua ada persoalan. Nah, karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan bagaimana kita menjadi tangguh di dalam Tuhan. Yang pertama, bahwa kehidupan kekristenan itu diumpamakan seperti seorang prajurit. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat keempat, 2 Timotius pasal 2 ayat keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama, bagaimana supaya kita tangguh di dalam Tuhan? Yaitu kita harus fokus kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan fokus kepada Tuhan. Kita tidak lagi melihat persoalan yang ada, tapi kita melihat siapa yang sanggup menolong kita melewati persoalan itu. Bukan melihat kepada persoalannya, bukan melihat pada pergumulannya, tapi kita melihat fokus pribadi yang bisa menolong kita. Kekuatan manusia terbatas, saudara. Sekaya-kayanya apapun, sepintar-pintarnya manusia, mungkin dia memiliki banyak teman atau mungkin kenalan yang mungkin bisa menolongnya. Tapi ada satu titik di mana tidak bisa siapapun atau apapun menolong seseorang itu. Hanya Yesus yang sanggup, dan Yesus pertolongannya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Caranya ajaib, saudara. Nah, karena itu mari kita memfokuskan diri seperti seorang prajurit. Dia tidak bingung dengan penghidupannya. Dia hanya tujuannya berkenan kepada komandannya. Prajurit akan fokus kepada perintah dan misi yang diperintahkan oleh komandannya. Bagaimana misi itu supaya berhasil? Nah, saudaraku, Tuhan menyuruh kita untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan yang lain-lain. Yang lain-lain itu nanti dulu aja sudah. Tapi yang terutama mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Itu loh, seorang prajurit diberi misi untuk kehidupan rohaninya makin bertumbuh. Fokus kepada Tuhan. Singkirkan segala keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala pertanyaan yang mungkin hari-hari ini muncul dalam benak kita. Bisa enggak ya? Kapan ya selesai? Dan sebagainya. Apalagi iblis dengan gencar, iblis dengan semangatnya yang menggebu-gebu tidak pernah berhenti untuk berusaha menjatuhkan kita. Iblis sangat rajin untuk mencobai kita supaya kita jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak melihat komandan kita, kita tidak melihat Yesus, kita sebagai prajurit, pasti kita akan jatuh. Tapi seorang komandan, dia tidak hanya memberi perintah kepada prajuritnya, dia juga pasti melatih prajuritnya untuk berperang. Dia melatih prajuritnya untuk menghadapi peperangan. Dia pasti juga memberi perlengkapan senjata supaya prajurit ini bisa berperang. Tapi ingat, harus lihat komandannya, harus lihat Yesus. Supaya apa? Kita tidak terarah, tidak teralihkan fokus kita sehingga kita melihat masalah, kita juga akhirnya hanyut di dalam godaan iblis. Cobaan yang diberikan membuat kita jatuh. Mari kita menjadi prajurit yang baik, yang terus terarah kepada Tuhan. Bukankah di dalam Mazmur pasal 26 ayat 3 dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mari sebelum saya masuk di poin kedua, mari kita koreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Sebagai prajurit, apakah kita sudah mentaati komandan kita, yaitu Tuhan Yesus? Atau kita masih bingung dengan kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kebutuhan saya ini, terus nanti khawatir, bagaimana dengan keuangan, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan hal-hal yang lain. Saudara, manusiawi kalau kita memang sempat berpikir untuk survive, untuk kita bisa melewati hari-hari ini. Tapi saya beritahu satu hal, bahwa kita bisa melewati hari-hari bukan karena kekuatan kita,
tapi karena Tuhan yang begitu baik memelihara kita. Mari kita fokuskan pandangan kita, iman kita kepada Tuhan, kepada kebenarannya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain sebagai prajurit, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat ke-5 dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Sekali lagi, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat ke-5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kalau yang pertama tadi, supaya kita tangguh dalam Tuhan, kehidupan kita diumpamakan seperti seorang prajurit yang harus fokus. Yang kedua, sekarang diumpamakan sebagai seorang olahragawan, harus disiplin. Poin kedua, harus disiplin. Seorang olahragawan, kalau tidak tahu peraturan-peraturannya, ya bisa didiskualifikasi. Contohnya baik itu atlet pelari, atau petinju, atau apapun itu, di dalam olahragawan, pertandingan, itu mesti ada peraturannya. Dan dia harus belajar, dia ingat, dan dia mentaati peraturan itu. Kalau tidak, ya didiskualifikasi. Firman Tuhan sangat mengatur kehidupan kita, supaya kita melihat hari-hari kita, hari-hari yang baik. Contohnya, firman Tuhan mengatur kita untuk berhati-hati dalam menggunakan mulut kita. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, awasi mulut kita, lidah kita mengeluarkan apa. Itu peraturan di dalam firman Tuhan, dan kita harus mentaatinya. Supaya hidup kita terarah, dan kita diberkati Tuhan. Tidak hanya mulut, tapi juga hati. Jaga hati, pikiran. Kita arahkan pikiran kita kepada Kristus. Dan lain-lain sebagainya, firman Tuhan menuntun kita, supaya kita terus mengikuti peraturan-peraturan firman Tuhan. Supaya kelak kita memperoleh mahkota. Dan untuk mengikuti peraturan itu, maka perlu disiplin. Olahragawan tidak akan memperoleh mahkota sebagai juara jika dia tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Kita harus berlatih, saudara. Mungkin dulu kita pernah ngomong salah. Kita pernah berpikir yang tidak benar. Kita pernah tidak jaga hati. Pernah, saudara. Saya tidak percaya ada orang yang begitu sempurna, kudus. Pernah setiap kita, siapapun itu, pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Siapapun kita, pasti pernah jatuh dalam dosa. Tapi jangan terus-terusan jatuh dalam dosa. Kita harus melatih rohani kita. Kita harus melatih manusia rohani kita, iman kita, supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Sebaliknya, kita melatih mengikuti firman Tuhan, supaya kelak kita memperoleh mahkota. Sudah dikasih Tuhan, semakin bergengsinya suatu event pertandingan, maka semakin tinggi pula tingkat kompetisi yang ada. Dan ternyata kehidupan rohani kita, kelak nanti itu kita menerima mahkota. Nah, namanya menerima mahkota yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Saat kita pulang kembali ke rumah Bapa, itu sesuatu kompetisi atau pertandingan kejuaraan yang sangat tinggi. Itu event yang luar biasa. Saya membayangkan dan beriman, kelak saya pulang ke rumah Bapa dan saya diberi mahkota di surga. Waduh, itu saya menyelesaikan pertandingan di dunia ini bukan suatu hal yang mudah. Banyak tantangannya. Tapi jangan menyerah. Seorang olahragawan harus disiplin. Apakah kita disiplin di dalam hari-hari ini? Kita disiplin dalam doa? Kita disiplin dalam ibadah? Oh ya Pak, saya hadir kok ibadah setia. Ya hadir saja, tapi tidak sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Oh saya memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh Pak. Ya puji Tuhan. Tapi waktu firman Tuhan disampaikan, kita tidak disiplin mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Iblis menggocok kita, sedang mencobai kita supaya kita tidak disiplin dalam hal rohani, dalam doa, dalam ibadah. Bahkan kita tidak disiplin menjaga mulut kita, hati kita, pikiran kita. Lebih mudah kita mengadakan suatu pembicaraan, ya istilahnya gibah, menjelek-jelekan orang daripada kita menolong orang itu. Lebih mudah seseorang yang rohaninya tidak bertumbuh, dia senang sekali melihat orang lain susah. Tapi saat orang lain senang, dia yang susah sekali. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita memiliki tingkat disiplin yang tinggi, supaya kelak waktu pertandingan di dunia selesai, kita menerima mahkota. Saudara dikasihi Tuhan, tubuh rohani kita harus rutin setiap hari didisiplin.
Waktu rasanya ngantuk, waktunya doa, doa. Waktu rasanya, wah harusnya enak, santai-santai. Tapi saat kita ibadah, ibadah. Bahkan, waktu rasanya, wah ini enaknya lagi menikmati healing begitu saudara ya. Menikmati rekreasi dan sebagainya. Tapi Tuhan suruh untuk kita memberkati seseorang atau memberkati keluarga atau gereja. Kerjakan. Itu disiplin saudara. Mari, semakin kita rutin disiplin setiap hari, maka tubuh rohani kita makin kuat, makin tangguh, makin besar, makin tangkas dalam menghadapi lawan kita, yaitu iblis. Disiplin dalam beribadah memicu kehidupan rohani kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang tangguh dalam Tuhan. Ingat, Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, justru sebaliknya, semakin giat melakukannya. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, ketekunan. Yang pertama tadi fokus, diumpamakan seperti seorang prajurit. Yang kedua disiplin, diumpamakan seperti seorang olahragawan. Yang ketiga, tekun, ketekunan, diumpamakan seperti seorang petani. 2 Timotius pasal 2 ayat ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tertulis di situ seorang petani yang bekerja keras. Saya tidak pernah melihat petani itu menanam padi malam-malam atau sore, jarang saudaraku saya lihat. Kalau sore mungkin ada, tapi jarang sekali saya lihat. Apalagi malam, tidak ada. Justru yang sering saya lihat, karena rumah saya dulu itu depannya sawah, saudaraku. Ya rumah saya dulu itu mewah, mepet sawah gitu ya. Jadi belakangnya sawah, lapangan, depannya sawah, hamparan sawah yang begitu luas, saudaraku. Nah, saya melihat petani itu kalau pagi hari jam 6 itu sudah menanam padi. Jam 7 itu biasanya saya jalan-jalan di sawah, saya melihat para petani itu, saudara ya, luar biasa. Mereka rajin sekali. Mereka menyiapkan pekerjaannya luar biasa. Mungkin jam 4 pagi atau jam 5 pagi mereka sudah menyiapkan benihnya. Jam 6 sudah berangkat ke sawah dan mulai membaja, menanam, mengairi, memberi pupuk, merawat, mengusir hama. Hingga pada akhir musim dia akan menuai hasilnya. Saudara dikasih Tuhan, seorang petani tidak akan menuai hasil tanpa dia menyiapkan lahan. Seorang petani tidak akan menuai hasilnya tanpa kerja keras, yaitu membajak, menanam dengan bibit tanaman, mengairi lahan pertanian, memberi pupuk, merawatnya. Bahkan saya sering sekali lihat setiap hari kalau sudah padi itu sudah hampir waktunya untuk dituai, saudaraku ya, maka banyak sekali burung pengganggu. Kira-kira ya jam 9 pagi atau jam 10 siang, maka mulailah petani itu mengusir burung-burung itu dengan orang-orangan sawah. Ya, saya rasa kita semua tahu orang-orangan sawah, atau mungkin dengan tali yang dihamparkan begitu panjang sepanjang sawah itu, lalu diberi rumbai-rumbai kain. Sehingga kalau di ujung tali itu atau tongkat itu lalu digoyang-goyangkan, maka tongkat yang di seberang sana juga ikut bergoyang-goyang, otomatis tali yang di tongkat sini dan tali di tongkat sini ikut bergoyang-goyang, dan kainnya atau rumbai-rumbai kain itu bergoyang-goyang mengusir burung itu. Hanya sekali dilakukan? Oh enggak, berulang kali, bahkan setiap hari sampai masa panen. Kerja keras, tekun saudara, dan ketekunan tidak mengkhianati hasil. Apa yang dihasilkan? Panen yang luar biasa. Dia menikmati hasil kerja kerasnya selama satu musim itu. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita juga tekun. Tekun melakukan bagian kita, manusia rohani kita. Tentang persoalan, masalah yang kita hadapi. Yuk kita serahkan pada Tuhan. Kita fokus pada Tuhan. Disiplin rohani kita. Dan tekun. Tekun membangun bahtera rumah tangga yang harmonis, tekun saling mengasihi, tekun memberkati orang lain yang membutuhkan, tekun di dalam pelayanan, tekun di dalam bertumbuh iman di dalam Tuhan,
tekun sesuai apa yang firman Tuhan katakan, dan seterusnya. Tekun, jangan pernah bosan untuk tekun. Karena kalau tiba waktunya, kita pasti akan menuainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memiliki kehidupan yang tangguh di dalam Tuhan. Fokus, disiplin, dan tekun. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar ini, kita renungkan, kita taati, saya percaya pasti suatu saat kita akan menuai dari apa yang kita kerjakan. Saya percaya, saudaraku, ayo, biarlah sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kita menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami, ajar kami lebih fokus, disiplin, dan tekun. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Kami hanya mau mengarahkan hidup kami berjalan sesuai firman-Mu. Terima kasih, dan biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih sayang-Mu melimpah untuk kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mendengar, menjawab doa kami, dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin.